Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masuk ke surat yang baru, surat Al-Maidah. Surat ini adalah surat Madaniyah, 120 ayat. Diberi nama Al-Maidah karena kata ini unik, mengkisahkan tentang bagaimana para sahabat dari Nabi Isa meminta kepada nabinya untuk mendatangkan keajaiban dari langit berupa makanan. Jadi hanya dalam surat inilah spesifik diceritakan mengenai kondisi ajaib itu yang merupakan mukjizat dari Nabi Isa. Dan di sini kita akan berhadapan dengan banyak sekali fikih atau ruling yang Allah minta kepada umat Islam untuk menepatinya. Jadi sebagian summary daripada surat Al-Maidah adalah surat ini mengkritik kepada bangsa Bani Israel dan Nasrani tentang janji-janji yang mereka sudah buat tapi mereka tidak penuhi. Dan Allah meminta kaum Nabi Muhammad untuk belajar daripada masa lalu, belajar dari umat-umat yang terdahulu untuk tidak mengulanginya. Kemudian mengenai hukum, jangan membuat hukum sendiri, tapi hanya berdasarkan daripada Allah. Allah menurunkan referensi Al-Quran dan hadis untuk dijadikan hukum bagi umat manusia, menentukan mana yang halal, mana yang haram. Jangan suka-suka buat-buat sendiri. Nah, yang ketiga adalah penolong kalian itu hanyalah Allah. Jangan membuat pertemanan yang rapat menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang memperolok-olok agama ini sebagai teman dekat atau pemimpin. Dan yang keempat, sebenarnya agama itu hanya satu yang datang daripada Allah. Tetapi manusia berinovasi, keluar dari jalan yang lurus. Akhirnya mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, disinilah munculnya kenapa Nabi Isa bisa menjadi Tuhan. Disinilah munculnya kenapa makanan-makanan yang halal menjadi haram. Dan bagaimana cara Allah untuk memperbaikinya adalah dengan Allah turunkan Rasul-Rasul yang membetulkan, membenarkan kembali, membawa mereka kembali ke jalan yang lurus. Nah, fikih-fikih yang bisa kita dapatin adalah fikih tentang haramnya binatang. Sebagian besar binatang halal, hanya sedikit saja yang diharamkan. Karena itu memiliki zat atau substansis yang tidak baik buat manusia. Allah melindungi manusia dengan hukumnya. Nah, kemudian ruling fikih mengenai diizinkannya menikahi perempuan dari ahli kitab. Kemudian akan disebutkan cara-cara thaharah, wudu, mandi jinabah dan tayamum. Dan kemudian tentang wasiat. Nah, mengenai kisah-kisah yang ada dalam surat Al-Maidah, inilah kisah yang update saat ini mengenai Yerusalem, Palestina. Kita setuju bahwa pada suatu masa Bani Israel Allah berikan kekuasaan atas kota ini, atas Palestina. Dengan syarat apa? Perangi orang yang menguasai kota itu, kemudian ambil. Allah sudah menjamin kemenangan untuk mereka. Tapi Bani Israel tidak mau. Dan mereka menyuruh nabinya, Musa, untuk berperang sendiri. Luar biasa kan? Itulah yang menyebabkan mereka terdampar selama 40 tahun, tidak
tahu kemana tujuan. Kemudian diceritakan tentang kisah pembunuhan pertama, cerita dalam yang sering kita dengar tentang Habil dan Qabil. Ini adalah nama ini berasal dari kisah Israiliyat. Dan kisah tentang makanan yang turun dari langit sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Baik, kita mulai dulu dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian tentang akad atau janji. Nah, di sini apa sih yang dimaksudkan oleh Allah akad itu? Akad atau janji ini meliputi perjanjian antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Allah memberikan hukum-hukum, syariat-syariat kepada umat manusia. Sekiranya umat manusia melaksanakan janji itu dengan penuh, Allah punya janji untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, antara seorang umat dengan Rasulnya, dengan Nabinya, untuk mentaati dan mengikutinya. Kemudian contoh yang lain antara manusia dengan kedua orang tuanya. Orang tua itu besar harkat martabatnya di mata Allah. Seorang anak diminta untuk berbakti kepada orang tuanya karena pengorbanan yang sudah orang tua lakukan mulai dari saat melahirkannya, membesarkannya. Sungguh itu investasi yang besar membesarkan seorang anak manusia. Nah, kemudian akad atau perjanjian untuk menyambung hubungan antara manusia dengan manusia lain. Kemudian dalam transaksi-transaksi, muamalah seperti jual beli sewa menyewa, Allah meminta muslim untuk memenuhi semuanya. Faham sampai sini? Dan ini juga merupakan sindiran kepada umat-umat Islam terdahulu, ahli kitab dari Bani Israel dan dari Nasrani yang tidak memenuhi janji mereka. Kita lanjutkan. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali apa yang dideklarasikan sebagai haram, kecuali apa yang dinisbatkan tidak halal. Ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum. Tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang berihram. Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwa binatang semuanya halal, kecuali apa yang Allah sudah tentukan. Karena zatnya, karena cara penyembelihannya. Tapi ada suatu ibadah yang sangat suci, yaitu haji, dalam keadaan manusia berihram, di mana kalian itu tidak boleh memburu makanan-makanan walaupun ia dihalalkan oleh Allah. Itu maksud dari ayat ini. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu menetapkan hukum
dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Allah tidak ditanya, tapi yang jelas ilmu manusia tidak bisa menjangkau kebijakan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sa'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melanggar syiar-syiar Allah. Syiar-syiar ini adalah apa-apa yang Allah sudah tentukan dalam agamanya. Wala syahrul haram, dan jangan menodai, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Maksudnya di sini adalah jangan kalian melakukan peperangan, nomor satu perang, dan kezoliman. Maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa di bulan haram. Nah, bulan haram itu apa sih? Ada 4 bulan haram di dalam Islam, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram di 4 bulan ini sudah dimansyuh, sudah ditukar, sudah diganti dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat 5. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Jadi setelah penaklukan Mekah, ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, sebagian ulama memberikan lebih rinci lagi. Kita tidak boleh memulai peperangan di bulan haram. Tetapi sekiranya perang itu berkelanjutan sampai menembus bulan haram, kita diperbolehkan. Dan mengenai yang kedua, berbuat zalim di bulan haram, dosa yang dilakukan di bulan haram, bobotnya itu tidak sama. Dosanya itu lebih besar daripada yang dibuat di selainnya. Walal hadya walal qalaid. Dan jangan mengganggu binatang hadyu dan binatang qalaid. Nah, binatang hadyu itu adalah binatang kurban yang digiring ke Baitullah pada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Baik berupa onta atau kambing. Nah, qalaid adalah binatang hadyu yang diberi kalung, dibagi tanda. Jadi di zaman dahulu orang mengambil kulit dari pokok dikalungkan kepada hewan itu yang mereka niatkan untuk menjadikan binatang hadyu, sehingga menjadi syair buat Allah bahwa itu lihat tuh ada unta, ada kalungnya, itu adalah binatang hadyu. Jadi unta ini nantinya disembelih dan dibagikan kepada orang miskin di Baitullah. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi atau datang ke rumah Allah di Baitullah, di Mekah,
Yabtaguna fadlan, mereka mencari karunia, maksudnya adalah karena berniaga atau karena pekerjaan yang tujuannya baik, mencari ridha Allah. Waridwana, dan mencari ridha Allah maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan dalam rangka ibadah seperti haji, umrah, tawaf, dan lain sebagainya. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian sudah halal atau sudah selesai dalam berhaji, sudah melakukan tahallul, maka kalian sudah boleh berburu. Jadi binatang-binatang halal yang menjadi haram karena kalian sedang melakukan ibadah haji, Allah tidak ingin kalian menodai haji itu, maka setelah kalian selesai, lakukan apa yang mau kalian lakukan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Dan janganlah sekali-kali kalian, karena kebencianmu terhadap suatu kaum, kalian menghalangi Saya ulangi lagi, janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Umat Muslim suatu masa tidak bisa masuk ke Masjidil Haram karena kesombongan mereka, karena mereka punya kuasa atas Mekah. Nah, ketika ketika Muslim mendapat kuasa atas Mekah, atas Baitullah, jangan sampai apa yang mereka buat membuat kamu benci sehingga kalian berbuat aniaya kepada mereka. Jadi maksudnya adalah Muslim itu harus senantiasa berada dalam prinsip keadilan. Walaupun dia pernah dijahati atau dizolimi. Jadi dia harus melakukan dengan adil. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling bantu-membantu 'alal itsmi wal udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Lakukan apa yang sudah Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kalau kalian hendak melanggar janji kalian, hendak melanggar apa yang sudah Allah larang, kalian mesti ingat bahwa semua itu ada konsekuensinya. Dan Allah maha keras siksanya. Itu dulu teman-teman, Al-Maidah ayat 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.